Halo, selamat datang di channel Dika Pro Edi, dan pada video kali ini gue akan membahas kompresor karena pada video gue sebelumnya ya selalu membahas kompresor dalam audio editing. Jadi apa sih itu kompresor dalam audio editing? Simak videonya. Oke. Pertama-tama secara definisi, kompresor adalah alat untuk menekan atau memberikan tekanan atau kompresi ya. Lalu pada audio editing pun sama secara fungsional, yaitu untuk memadatkan audio yang sudah terekam dalam bentuk file. Pada kompresor juga ada beberapa knob yang biasanya tuh ada di semua kompresor ya, yaitu ada threshold, ratio, attack, release, dan juga gain. Nah, untuk fitur tambahan itu biasanya ada di beberapa kompresor yang memang eksklusif atau kompresor yang memang unik ya, seperti external sidechain, terus ada high pass filternya, ada saturationnya, ada dry and wet knobnya, yang kayak gitu-gitu tuh hanya ada pada kompresor yang unik aja gitu loh. Karena pada kompresor bawaan DAW atau Digital Audio Workstation ya seperti FL Studio, Cubase dan lain sebagainya, biasa tuh nggak ada yang namanya seperti itu. Itu tuh ada fitur tambahan lagi, beberapa sidechain processing gitu ya, namanya seperti itu di audio production. Lalu di Adobe Audition sendiri ini tidak bisa dikatakan sebagai DAW karena beberapa fiturnya kurang lengkap, seperti digital MIDI-nya tuh nggak ada kalau di Adobe Audition 2019 yang gue punya ini. Jadi klasifikasi Adobe Audition hanya sebagai audio editing aja ya, tapi untuk audio editing Adobe Audition cukup lengkap ya, seperti itu. Dan kompresor sendiri memiliki itu tadi ya, threshold, ratio, attack, release, dan gain. Sebenarnya apa sih itu semua? Itu semua tuh ada fungsinya sendiri ya. Pertama-tama ada threshold. Threshold ini adalah ambang batas di mana kompresor lo akan bekerja. Kalau misalkan lu setting di minus 12 dB gitu, desibel, maka suara yang di atas atau melebihi dari minus 12 desibel itu akan dikecilkan, diturunkan, atau dikompresi tergantung settingan lu selanjutnya, karena beberapa settingan ini yang gue sebutin tadi itu saling berkesinambungan. Selanjutnya ada ratio. Rasio itu biasanya tertulis sebagai angka 2:1, 3:1, dan seterusnya. Itu melambangkan seberapa banyak desibel yang akan lu kompresi dalam satu waktu. Kalau misalkan 1:1 itu artinya tidak ada kompresi sama sekali, hanya dikecilkan suaranya aja, seperti itu. Kalau misalkan 2-4 gitu misalkan, maka angka di depan ini melambangkan desibel yang dikompresi. Makin tinggi dia akan makin kencang atau keras gitu ya. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu ada hard compression, ada medium, soft, hard, seperti itu ya. Ini tuh menentukan karakteristik nanti suaranya seperti apa. Kalau misalkan lu di perkusi itu biasanya memiliki karakter yang nendang, punchy, apalagi kayak drum. Itu kan nggak terlalu membutuhkan dynamic range, kecuali overhead kayak cymbals ya, atau heads. Jadi tipe kompresi ini sangat bergantung terhadap jenis audio kalian. Kalau vokal ya cukup di medium compression aja, sampai 6 desibel aja, 6:1 aja. Selebihnya jangan deh ya, usarinin jangan. Oke, lalu selanjutnya ada attack. Attack itu adalah waktu yang dibutuhkan kompresor lu untuk bekerja. Kalau misalkan lu setting lama, maka kompresor akan terdengar semakin punchy ya, atau nendang. Biasanya slow attack compression ini cocok buat audio untuk kicks ya, yang butuh punchy dan efek yang tebal. Kalau misalkan dia tipenya fast release,
itu biasanya untuk karakter yang bright ya, karakter yang bright seperti gitar, piano dan lain sebagainya. Tergantung lu maunya gimana settingannya. Lalu selanjutnya ada release. Release ini adalah waktu dimana kompresor lu akan ditahan atau di engage sebelum akhirnya di nonaktifkan kembali atau volumenya kembali ke seperti semula. Ya, seperti itu. Release itu kayak seberapa lama waktu lu kompresinya, ya. Seberapa lama kompresinya itu akan ditahan. Lalu ada gain. Gain ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kembali volume yang sudah dikompresi tadi. Jadi begitu suara udah padat tapi suaranya agak terlalu kecil, itu bisa dikencengin lagi dengan gain ini ya. Gain ini cukup agak tricky karena bisa distort. Oke. Lalu ada nggak sih jenis-jenis kompresor? Tentunya ada ya. Yang gua tahu kompresor itu ada 4 jenis ya. Yang pertama nih ada VCA kompresor atau Voltage Controlled Amplifier Kompresor. Kompresor jenis ini tuh menggunakan modifikasi voltase sesuai namanya, Voltage Controlled Amplifier, untuk menentukan seberapa gede kompresi yang akan lu berikan ya. Dan kompresor ini itu berjenis kompresor yang agresif, yang artinya dia punya slowest attack itu sekitar 30 milisecond aja. Itu waktu yang cukup cepat untuk sebuah kompresor untuk bekerja. Kompresor jenis ini memiliki karakter yang agresif dan juga bright. Nah, biasanya kompresor VCA ini cocok digunakan untuk gitar-gitar akustik. Ya, gitar akustik atau gitar distort yang memiliki presence yang tinggi. Ini cocok banget ya. Lalu yang kedua ada FET kompresor. FET kompresor ini menggunakan transistor karena kepanjangan dari FET adalah Field Effect Transistor ya. Kompresor jenis ini tuh mirip dengan VCA, akan tetapi memiliki durasi attack yang sedikit lebih lama, sekitar 200 milisecond slowest attack-nya, dan fastest attack-nya itu bisa sampai picosecond ya, bisa sampai picosecond. Dan untuk rilisnya juga lebih panjang. Kalau misalkan VCA itu sekitar 200 atau 300 milisecond, si FET ini bisa 500 milisecond. Lalu karakter dari kompresor ini itu lebih warm tapi juga bisa agresif ya. Jadi kompresor ini tuh cocok buat vokal atau buat drum bass ya. Bukan bass, BASS maksudnya, BAS, bukan bass tapi bass ya. Channel di mana dari beberapa channel itu disatuin, misalkan jadi channel kick, snare, overhead sama tom itu disatuin dalam satu channel lagi, itu namanya bass, drum bass lebih tepatnya ya. Seperti itu. FET ini cocok di situ ya, karena dia bisa memberikan karakter yang tebal, hangat, tapi juga bisa agresif, bisa punchy dan bright, seperti itu. Lalu yang ketiga ada tube kompresor atau kompresor tabung. Nama lainnya juga bisa disebut dengan variable MU ya. Kompresor jenis ini sedikit lebih santai, lebih smooth, lebih tidak agresif dibandingkan dua kompresor sebelumnya. Karena kompresor ini adalah kompresor yang mungkin pertama kali diciptakan dalam dunia audio ya, karena kompresor ini tuh lahir pada tahun atau diciptakan pada tahun 1960-an. Seperti yang kalian tahu, tahun 60-an itu kan menjadi awal era musik yang direkam secara benar-benar diorganize ya, tahun 1960-an. Karakter dari tube kompresor ini karena dia lebih tidak agresif, jadi settingan attack-nya tuh nggak ada, hanya sebagai settingan rilis aja. Dan karakter suaranya itu lebih warm, lebih benar-benar deep, dan juga memberikan karakter yang tebal. Jadi tube kompresor ini cocok untuk instrumen bass, instrumen yang memiliki frekuensi-frekuensi yang rendah seperti itu. Untuk vokal juga ini cocok untuk memberikan kesan yang serak-serak basah,
karena karakternya yang hangat ini, seperti itu. Yang terakhir ada auto kompresor, yaitu kompresor yang menggunakan tabung juga, tapi melalui cahaya untuk melakukan kompresi. Walaupun cahaya itu bergerak begitu cepat, kompresor jenis ini tuh sama dengan tube kompresor yang memiliki karakter yang smooth, slow, tidak agresif ya, seperti kompresor VCA atau FET. Kompresor jenis ini tuh memiliki karakter yang lebih bright, namun juga hangat. Beda dengan tube kompresor yang bisa deep, tebal, tapi kurang bright gitu. Brightness-nya tuh kurang dalam memberikan efek ke suatu audio. Nah, si auto kompresor ini karakternya lebih bright nih. Makanya banyak produser musik yang menggunakan kompresor ini tuh untuk vokal dari para artis ya. Dan untuk beberapa jenis penggunaannya itu kompresor ini itu sangat bervariatif, tapi yang pasti beberapa kompresor ini dapat memberikan keuntungan atau kekurangan itu sendiri, seperti itu. Jadi penggunaan kompresor itu nggak mesti ngikutin apa kata gue, tapi ya terserah lu aja gitu. Intinya gue cuma ngejelasin aja kalau kompresor itu ada karakternya ya. Kayak orang aja, orang kan banyak tuh macam-macam karakternya, walaupun kadang bentukannya ada yang mirip, tapi karakternya beda, seperti itu. Maksud gue gitu, oke? Dan untuk contoh penggunaannya, gue akan mendemonstrasikannya di sini ya. Di sini gue ada beberapa file, ya, file yang udah gue buat. Beberapa tuh ada memang project pribadi gue lagi bikin lagu sendiri, gue mengaransemen sendiri, itu agak sulit, oke. Tapi by the way, di sini gue ada contoh piano. Nah, piano sendiri kan dia memiliki karakter yang agak lama ya, buntut atau tailnya kan agak lama, maka gue akan menggunakan Vari-Mu atau tube kompresor ya. Untuk tube kompresor sendiri gue menggunakan plugin eksternal ya, karena plugin eksternal tuh punya ini, ada high pass filter di mana lu bisa nyeting supaya kompresor ini bekerja di atas frekuensi ini aja. Ya, misalkan gue setting di 300 gitu, 320 gitu, maka hanya frekuensi di atas 320 Hz yang dapat men-trigger atau membuat kompresor ini bekerja seperti itu. Lalu di sini juga ada external sidechain, gue masih belum paham gimana cara pakainya. Tapi yang pasti di sini ada dry and wet tone-nya juga, bisa lu atur terserah ya. Kalau gue sih biasa di 95 biar ada 5% dari dry suaranya, walaupun 5% nggak banyak ya. Oke. Dan settingan di sini karena piano juga butuh dynamic range, cukup di 4:1 aja. Untuk threshold jangan tinggi-tinggi, tergantung file lu. Karena file gue di sini itu di -15 di volume tertingginya, maka gue setting di -20. Dan input gain ini kompensasinya ya. Ini outnya nih. Ini outnya, ini input attack-nya nih. Ya, dalam penggunaan ini input attack-nya jangan terlalu tinggi kalau saran gue, karena itu akan membuat suaranya sedikit terdistort. Jadi cukup di sini aja kalau lo mau mainin suara yang pengen lu dengerin hasilnya, resultnya nanti, oke? Pertama-tama kita dengarkan ini sebelum ya. Nah, bisa didengerin bahwa karakternya itu sedikit kurang lambat ya, atau kan piano biasanya itu benar-benar ada buntut yang bisa dibilang menjadi titik kalemnya gitu kan. Nah, ini dengan kompresor.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu, suaranya menjadi lebih hangat ya, lebih deep lagi, mantap suaranya. Oke, dari waveform pun jadi kelihatan bahwa si transition ini lebih panjang ya, seperti itu. Dan input attack-nya nggak terlalu tinggi tuh ya. Di awal-awal nih attack ininya nih ya, itu nggak terlalu tajam gitu. Lalu kedua ada drum. Drum ini cocok dipakein dengan VCA ya. Di sini gue punya dari Analog Obsession lagi, Buster SE. Ini basicnya dari Solid State Bass ya, SSL kalau misalkan dia plugin ori, plugin yang profesional ya. Jadi kurang lebih suara sebelum dikompresi kayak gini drumnya nih. Nah, kayak gitu ya. Dan ini dengan kompresor. Nah, untuk compression sendiri sebenarnya kita bisa lihat di sini. Tadi kurang ini ya. Oke, kita lihat lagi. Iya, seperti itu suaranya. Yang bisa paling dinotis, paling bisa kita dengar itu adalah perbedaan suara kick sebelum dan sesudah diberikan kompresor gitu ya. Jadi dia karakter lebih punchy lagi karena untuk dapat karakter punchy-nya itu selalu dipakai slowest attack dan fastest release ya. Jadi seperti itu untuk VCA kompresor ya. Dia punya apa ini namanya ya, pokoknya yang di awal ini nih ya, itu lebih tinggi karena gue pakai settingan slowest attack gitu, karena gue fastest release, jadi ini buntutnya lebih pendek ya. Seperti yang gue bilang, untuk perkusi dia tidak membutuhkan dynamic range, jadi mau lu hard compression pun nggak masalah asal nggak berlebihan ya, karena apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Oke. Lalu ada bass ya. Nah, untuk bass sendiri gue sih pengennya itu agak bright tapi nggak terlalu agresif. Nah, maka gue pakein opto kompresor jenis ini Trextronic ya, LA2A. Ya, jenis ini tuh cocok banget buat kompresor atau vokal juga bisa sih. Ya, tapi di sini gue pakai di bass aja karena kalau vokal takutnya copyright. Oke, ini sebelum menggunakan kompresor. Ya, dan ini dengan kompresor. Ya, bisa didengerin bahwa karakternya tuh menjadi lebih bright
lebih tebal ya pada saat bersamaan, nggak yang boomy atau muddy. Makanya gue selalu pakai ini tuh untuk mengkompres bass. Lalu ada gitar akustik. Iya, gitar akustik ini cocok dipakein jenis FET kompresor ya. Nah, FET kompresor sendiri kan dia bisa, yang gue bilang tadi, ini tuh di atas lebih cepat, maksudnya lebih cepat daripada millisecond ya. Ini fastest release-nya nih, fastest attack-nya, dan ini longest attack-nya. Karena gitar itu seingat gua butuh brightness-nya tapi juga butuh karakter body, jadi gua di medium attack, agak slow release ya, tapi nggak slowest seperti itu. Ini sebelum kompresor. Dan ini dengan kompresor. Iya, bisa didengerin karakternya lebih bright, tapi bodinya tuh tetap ada. Jadi seperti itu. Ya, kalau untuk penggunaan dalam vokal sendiri, gue belum nemu sampel vokal yang free copyright. Gue nggak mau kena copyright sebelum monetize ya. Karena kalau udah kena copyright dan mau monetize, susah seperti itu ya kan. Tujuan gua YouTube nyari duit kok malah boncos. Jadi mungkin lain kali aja di project gue kalau udah selesai, gue bakalan pakai sampel vokal gue sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu jenis-jenis kompresor. Tadi ada VCA, ada FET, ada Varimu, ada Opto ya. Menurut kalian mana karakter suara yang paling oke dari keempat kompresor ini? Gue pengen tahu ya. Lalu jika kalian ada pertanyaan lainnya seputar audio editing atau audio production, kalian bisa komen di bawah. Gue akan jawab kalau misalkan bisa dijawab langsung melalui komen. Tapi kalau misalkan harus gue bikinin video, ya maka gue harus bikin videonya itu sendiri tentang pertanyaan itu. Oke, mungkin itu aja. Jika kalian suka konten seperti ini, lu bisa tinggalin like ya, tombol dengan jempol ke atas, dan juga share. Kalau nggak suka ya tinggal pencet dislike dengan tombol jempol ke bawah, bebas ya. Dan lu bisa juga dukung gue dengan mensubscribe ke channel gue. Jadi terima kasih yang udah melakukan like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dadah.